Oke ya. Ini soal ya soal beneran ya. Jadi saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengerjakan reading ya. Nah, sesi kedua ya untuk mengerjakan reading. Bahkan mungkin kalian nggak tahu vocabnya apa, barangkali kalian nggak tahu artinya ini apa gitu ya. Jadi kita ngerjakan eh, ini yang saya utamakan adalah triknya atau caranya. Ya, oke. Caranya atau menemukan jawabannya ada di mana? Sebenarnya hampir sama dengan yang saya kasih di sesi sebelumnya sih ya, sebelum tes pertama. Oke, kita langsung saja. Kita pertama baca soalnya dulu ya, baca soalnya dulu di sini. What aspects of ends does the passage mainly discuss? Ya, kita lihat di sini dia menanyakan tentang mainly discuss. Berarti ini menanyakan tentang main idea. Ya, kalau main idea berarti gimana? Kita cari jawabannya dengan cara baca baris pertama di tiap paragraf. Baca baris pertama berarti di kalimat pertama sampai titik. Kita baca, the smooth operation of an ant colony depends on 10 to 20 different signals, most of which are pheromones, chemical signals triggering behavioral responses. Jadi di sini menceritakan tentang operasi koloni semut itu bergantung pada 10 sampai 20 sinyal yang berbeda. Eh, Yang kebanyakan darinya adalah feromon. Feromon adalah sinyal kimia yang memicu respon sikap, gitu ya. Respon sikapnya si semut itu. Oke, kita baca baris kedua di tiap paragraf. Baris keduanya, kita lihat di sini sampai ke titik ya. Nih, so fire ants also make use of an alarm pheromone to alert workers to an emergency. And their scouts lay down a trail pheromone as a guide during mass migrations. Jadi semut api ya, semut api di sini ya, juga menggunakan gitu ya, maksudnya menggunakan feromon alarm, sebuah feromon apa namanya alarm ya, untuk mengingatkan ya, atau untuk memberitahu pekerja kepada sebuah sesuatu yang darurat. And there is scouts dan scoutsnya, scouts itu ya semut yang menjadi pe, ini ya pemberi sinyal gitu ya. Lay down a trail memberikan sebuah apa garis ya. Lay down a trail itu berarti menjejakkan sebuah garis itu feromon garis sebagai guide ya, sebagai guide during mass migration selama migrasi besar-besaran. Oke, bentar ya. Azan di sini. Kita ini bentar ya. Alhamdulillah kita mulai ya. Oke, tadi sudah kita lihat ke baris pertama di paragraf ketiga. Ini kita baca and provide examples for both public accessible to other species and private messages. Jadi semut menyediakan atau memberi contoh pesan publik maupun pesan pribadi gitu. Kalau publik bisa diakses semua itu, semua spesies semut. Kalau private itu untuk kalangan tertentu, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa baca ya, semuanya mengenai semut ya. Jadi di sini kita baca jawabannya alpha kita coba. The relationship between the queen and the worker ants. Ini nggak nyambung ya. Maksudnya nggak nyambung ke ini ya, ke topiknya. Topiknya ini sebenarnya ada sih di bukan topik apa namanya. Queen itu ada di sini sebenarnya. Ada di sini. Kita lihat.
ada di sini ya. Jadi ketika judulnya ini kan yang kita tanyakan adalah yang ditanyakan adalah judul ya. Jadi kalau ditanyakan judul berarti kita harus cari yang general karena ini adalah general skill ya, skill yang general bukan spesifik. Jadi kalau general itu nggak boleh terlalu spesifik. Ini kan terlalu spesifik. Betul yang pertama. Yang kedua, dia hanya ada di di paragraf kedua, tidak mewakili paragraf pertama dan paragraf ketiga. Ya. Sedangkan main idea itu harus bisa merangkul semua paragraf. Maksudnya isinya itu ada di semua paragraf. Begitu. Karena memang general. Jadi alfa ini salah karena terlalu spesifik atau terlalu detail. Oke. Bravo. Ways in which ants use chemical signals. Cara di mana semut menggunakan sinyal kimianya. Nah, sepertinya Bravo ini sih. Ya. Karena dia tadi menceritakan semut ya, sinyal gini ya. Sinyalnya semut dari tadi kan. Oke, kita coba skip dulu. Charlie, methods and used to identify food sources. Metode yang semut gunakan untuk menemukan atau mengidentifikasi sumber makanan. Ini terlalu spesifik ya. Kenapa? Karena di baris paragraf ketiga ini justru nggak ada makanan. Kalau kita baca ini nggak ada makanan ya, nggak ada di sini. Ya, jadi nggak mewakili semua paragraf. Kalau kami ada sih di sini hanya menyebutkan si apa makanan doang sih. Mana tadi saya tadi ini food supply kayak gini nih, ada di sini satu. Terus tadi di paragraf kedua, bentar ya mau coba cari. Oh nggak ada ya. Adanya di sini doang nih ya. Jadi ini nggak bisa dijadikan patokan sebagai main idea ya, karena dia spesifik dan dia tidak menjelaskan sumber makanan juga sih. Ya, oke. Lalu untuk delta, delta ini the importance of respiration in the production of pheromones. Pentingnya, pentingnya pernafasan, ya respiration adalah pernafasan ya. Pentingnya pernafasan dalam produksi feromon semut. Ini juga terlalu detail atau spesifik. Dia hanya ada di atas, di respiration. Respiration tadi di baris ke mana tadi aku baca tadi bentar ya. Nah ini di baris keempat, respiration. Jadi em, nggak bisa, nggak bisa dijadikan sebagai main idea. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya kita kembali ke atas, yaitu ke delta. Ini. Jadi kita kalau ngerjakan soal reading, kita disuruh mencari main idea, disuruh menjawab, tenang. Ya. Jadi dengan tenang. Hmm. Santai saja. Ketemu kan? Oke. Kalau sudah ketemu, kita cari yang lainnya. Langsung ke pertanyaan yang lainnya. Cari soal langsung ke nomor 2. Jadi jangan sampai habis waktunya di eh, nomor satu saja, meskipun kalau kalian nggak bisa menemukan ya. Jadi skip saja kalau kalian nggak bisa. Toh main idea itu bisa dicari setelah setelah semuanya selesai. Karena main idea kan general. Jadi otomatis nanti kalian tinggalin dulu nggak apa-apa main idea. Ya kan? Kita sudah eh, bahas ya waktu itu. Nomor 2, kalau kalian menemukan soal according to the passage, menurut bacaan, ini namanya pertanyaan yang detail ya. Pertanyaan detail. Spesifik atau detail. Ya. Carbon dioxide serves which of the following functions for fire ants. Jadi di sini ada kata kunci carbon dioxide. Ya, kata kuncinya di sini. Nah, ini kan. Terus kita lanjutkan ya. Apa ini? Serve itu menyediakan atau memberi. Menyediakan yang mana di bawah ini? Fungsi untuk semut api. Nah, kita cari. Ini kan kata kunci, namanya spesifik. Ya, kita cari dari atas. Tadi ada baris ke
karbon dioksida tadi ada di ini. Nah, ada. Coba kita temukan lagi, ada di sini. Nah, ini. Dari sini kita baca kalimat. Jadi gini, kita baca kalimat yang ada kata kuncinya. Kita baca sampai sini. Nah, jawabannya ada di sini. Yaitu the simplest of this is the carbon dioxide from the respiration of an unclustered. Jadi karbon dioksida yang paling sederhana dari ini adalah gitu ya. Jadi maksudnya contoh-contoh sinyalnya gitu loh. Jadi itu kan paling tidak ada 12 ya sinyal gitu maksudnya yang berbeda. Paling tidak yang paling mudah dari sinyal-sinyal itu adalah sinyal karbon dioksida dari pernafasan of an unclustered. Sebuah kimia yang berfungsi atau berakting sebagai feromun untuk promote menunjukkan apa ini aggregation. Aggregation itu perpindahan ya. Perpindahan sampean. Apa namanya? Perkumpulan. Nah, terus workers move toward semut pekerja atau semut biasa gitu ya. Move toward pindah ke arah sebuah sumber karbon dioksida tersebut, resulting in solitary ants yang menjadikan semut solitary. Solitary itu semut yang masih sendiri-sendiri ya. Nah, masih sendiri-sendiri, moving to join a group, pindah untuk bergabung kepada sebuah grup. Nah, di sini kita cari jawabannya yang ini, jangan membuat asumsi sendiri ya, membuat anggapan sendiri atau membuat ide sendiri jangan. Sesuaikan dengan yang ada di bacaan saja. Nah, kita baca alpha it protects the queen, melindungi queen. Ini nggak nyambung, nggak ada kan? Bravo it attracts other ant species, menarik spesies semut lainnya. Nggak nyambung, nggak ada kan di situ? Charlie it informs workers of possible danger. Kebanyakan orang menjawab ini biasanya. Kenapa? Iya, biasanya kebanyakan kejebak di Charlie. Itu kalau bingung, kalau nggak santai jawabnya. Nah, di sini jawabannya adalah delta, yaitu it encourages the ends together, together. Jadi mendorong, encourage itu artinya mendorong ya, mendorong semut untuk berkumpul bersama. Karena ada kata kunci apa? Ini to join a group atau aggregation. Jadi ada kata kunci aggregation sama to join a group ini. Dari sini kita tahu kan jawabannya. Gitu. Jadi kita pakai ini cara gini aja ya. Kalau nggak tahu artinya ya paling tidak kan sedikit-sedikit kita pahami artinya dikit-dikit. Ada namanya apa ini feromon promote atau ini focus move toward terus ada kata join a group ini aja udah tahu pastilah kita tahu artinya join gitu ya. Ya, memang vocab itu penting, tapi kalau nggak tahu ya kita hadapi aja semampu kemampuan kita, ya kan? Oke, kita lanjutkan. Di apa ini? Pernapasan. Udah sih tadi di sana. Oke. Nah, udah kan ketemu jawabannya? Loh, kok aku silang sih gimana? Gitu. Kita lanjutkan nomor 3 ya. Kalau sudah langsung, jangan stuck. Langsung move on. Nomor 3, nah ini the word cluster in line 4 is closest in meaning to. Di sini kita lihat cluster. Kalau kalian tahu jawabannya, sinonimnya langsung eksekusi aja. Tapi kalau nggak tahu, ya cari di sini. Oke, jawabannya di sini cluster adalah si ini ya, group. Ini dia jawabannya cluster. Ya. Nah, kalau kita pengen tahu, kalau nggak tahu jawabannya, kita langsung baca cluster ada di sini. Ini ya. Jawabannya gini loh. Tadi nomor 2 masih seputar di sini kan sampai sini berarti. Coba kita blok. Nomor 2 kan tadi jawabannya sampai sini kan. Nah, nomor 3
nanti jawabannya ya sekitar sekitar yang saya blok ini. Maksudnya ada di sini. Gitu, Pak. Karena pertanyaan itu pasti urut ya, pasti urut. Jadi kita jangan langsung loncat ke bawah gitu. Nggak mungkin ketemu di bawah jauh banget itu ya. Gitu. Nah, cluster. Kita temukan cluster di sini, kita baca kalimat sampai titik ini. Nah, ini jawabannya. Kalau nggak tahu ya. Jadi, a chemical, apa namanya tadi? The carbon dioxide from the respiration of an ant cluster. Kalau nggak tahu, kita baca-baca lagi lah. Ya. A chemical that acts as a pheromone to promote aggregation. Nah, itu dia. Jadi, kita baca-baca, kita sambungkan. Nanti ketemu jawabannya. Aggregation adalah perkumpulan. Gitu. Nah, di sini, kalau seandainya kalian nggak tahu, ya, baca kalimat sebelumnya, seandainya ya. Karena satu kalimat barangkali belum cukup, baca kalimat sebelumnya untuk menggandeng atau menghubungkan semua semua lini dan kalimat setelahnya ini. Nah, udah jawabannya di sini. Seandainya nomor tiga nggak tahu jawabannya, gitu ya. Oke. Nomor empat biasanya jawabannya di bawahnya, di bawahnya ini. Tadi kan kita sudah analisa sampai sini kan tadi, ya. Nah, jawaban nomor empat nanti biasanya sini, mulai dari add ini sampai ke bawah biasanya. Coba sih kita baca nomor empat. Oh iya, ini namanya detail ya. Jadi nomor tiga ini tentang pertanyaan detail. Lanjut nomor empat. According to the passage, its nest has a distinct odor that allows its inhabitants to. Nah, menurut bacaan ini juga pertanyaan detail. Ya, tiap sarang kita tandain terus kata-kata yang penting kayak nest sarang ya, terus distinct odor ya, yaitu apa? Bau yang berbeda. Jadi distinct ini artinya different ya, berbeda. Terus odor itu bau ya, sama dengan smell. Lalu inhibition itu sama dengan society atau resident, ya, masyarakat, penduduk, ya. Nah, kita baca di sini ada kata kunci berupa distinct odor atau nest di sini ya. Oke. Aduh, halo halo. Eh, bisa dengar suara saya nggak? Bisa, Sir. Ini kok ada yang sign in ke kelas saya ya? Siapa ini? Oh, bentar ya. Siapa ya? Bentar, coba saya cek dulu. Biarin dulu lah, biar nanti. Oke. Saya enable waiting room dulu. Biar. Oke. Yuk, kita lanjut ya. Ini kita cari di sini dan kita tandain gitu loh. Jadi biar kita punya patokan sampai mana kita harus mencari. Nah, tadi nomor dua, nomor tiga ya sampai sini, sampai grup. Jadi nanti jawabannya kita cari biasanya di sini. Bentar, ini ya. Kita baca ada odor. Ini ada odor di sini. Odor. Ini dia. Ini kita di sini. Terus apalagi ini? Ada nest. Ini particular itu khusus ya, spesial. Oke, kita baca. Berarti kita baca ya. Ini ya, sampai sini. Jadi, nah, semoga ketemu jawabannya di sini. Oke. At the other extreme, the most complex of the fire ants signals is probably colony odor. Nah, gitu ya. Jadi, apa ini? Sinyalnya semut itu eh, kemungkinan besar adalah ini, yaitu
apa ini? Bau koloni. Jadi koloni semut itu punya geng. Nah, gengnya sendiri itu punya bau-bau sendiri gitu ya. By which yang dengan bau itu the workers semut semut penduduk gitu ya, semut pekerja maksudnya of a particular colony dari sebuah koloni tertentu atau nest tertentu identify another workers as a local or foreign. Jadi gunanya buat apa? Bau bau apa namanya? Bau semut sama bau sarangnya itu untuk mengidentifikasi semut lokal atau semut asing. Nah, kita cari di sini. Coba alfa. Find the location of the nest in the dark. Ini nggak nyambung. Ya kan? Bravo. Distinguish worker ants from other ants. Ini hampir bisa ya. Membedakan. Jadi distinguish itu artinya membedakan. Membedakan semut pekerja dari semut yang lainnya. Semut yang lainnya. Terus, Charlie membedakan distinguish foreign ants from resident ants. Nah, ini kayaknya lebih tepat ya, karena ada foreign, di sini ada foreign, resident ini sama dengan lokal. Oke, kita skip dulu. Delta, signal other inhabitants, maksudnya memberi sinyal penduduk yang lain ketika foreign ants attack, ketika semut asing menyerang. Ini nggak sesuai dengan bacaannya kan di sini, jadi kita salahin aja. Tinggal dua ini, dan kita pilih jawaban yang tepat adalah Charlie. Yang kenapa? Karena lebih mengena kepada ini, local or foreign, semut penduduk atau semut asing. Kalau Bravo, ini kenapa kita nggak pilih? Memang sih mirip banget ya, tapi di sini terlalu luas maksudnya. Semut pekerja dari semut yang lainnya, ini terlalu luas ya. Oke ya. Memang kalau kita pun salah ya, ada soal yang ambigu kayak gini ya wajar aja lah, salah satu misalnya, nggak apa-apa, relakan aja. Kan dalam 10 soal salah 3, nggak apa-apa. Kalau pengen dapat 500, tapi semoga benar semua ya. Amin. Lanjut, kita ke nomor 5. Nomor 5 ini the word a lot in fine. Inline maksudnya ya. Inline 3, 13 is closest in meaning to ya. Jadi inline ya. Itu ini. Baris ke-13 alert. Kalau kita tahu alert artinya apa, nggak usah kita cari pun nggak apa-apa. Langsung kita tembak aja jawabannya. One, ya kan? Gitu. Tapi kalau nggak tahu, kita baca kalimat yang ada alertnya. Gitu ya. Ada di baris ke-13. Ada di sini ya. Ini. Nah, kita baca kalimat ini. Sampai sini nih ya. Nah, ini. Ya sama dengan membaca main idea kan akhirnya. Makanya main idea kita bisa taruh belakang. Atau maksudnya jawabannya kita taruh di belakangan aja nggak apa-apa. Bisa. Gitu ya. Oke. Jadi udah ketemu jawabannya. Lanjut nomor 6. Kita cari jawaban nomor 6. Oh, sorry. Tadi belum saya tandain. Nomor 4. Nomor 4 tadi berarti pertanyaan ini adalah pertanyaan detail ya. Karena according to ya. Terus nomor 5. Ini pertanyaan pocket ya. Ini juga detail. Ini. Lanjut nomor 6. Nomor 6 agak panjang, nggak usah takut, santai aja. Kita baca, what is the role of pheromones? Apa fungsi feromon in the mass migrations of ants? Kita tahu tadi, ada di situ ya, ini mass migrations, ini dia. Kita baca kalimat yang ada mass migrations ini. Yes, ini dia jawabannya. Ya, jawabannya ada di sini. Jadi, kita baca, a pheromones are used to create a trail that directs the ants during migration. Jadi feromon digunakan untuk menciptakan trail baris
garis atau jejak ya yang mengarahkan semut selama migrasi. Bisa jadi, ya kan? Hampir sama kan? Lay down a trail pheromone as a guide. Bisa jadi. Bravo, pheromone signal, pheromone memberi sinyal. Ini verb berarti ya. Secara grammar ini verb, ini subjek, dan the ends ini objeknya. Ya, gitu. Ini ya, nggak usah lah. Conjunction. Oke. Jadi pheromone memberi sinyal semut ya bahwa sarang telah diinvasi, ditempati dan harus di-abandon. Abandon itu berarti harus ditinggalkan ya. Kita lihat di sini nggak ada kan? Ya itu migrasi. Nggak tahu dia migrasi karena migrasi apa. Bukan masalah diinvasi atau enggaknya kan nggak ada di sini. Jadi berarti kita salahkan karena nggak nyambung, nggak sesuai bacaan. Oke. Charlie, C. Pheromones control mengendali kecepatan di mana semut pindah dari satu lokasi ke yang lainnya. Ini juga salah. Nggak ada topik kayak gitu ya di sini. Topiknya bukan itu yang ini. Delta, pheromones enable memungkinkan scouts, memungkinkan apa semut pemberi jejak itu ya untuk mengidentifikasi area cocok untuk mendirikan sarang baru. Ini nggak nyambung juga ya. Entah dia migrasinya membuat sarang baru, entah migrasinya itu pindah atau apa terserah. Yang penting, jadi kembali ke jawabannya al. Wah ini dia jawabannya ya. Oke, sama. Kalau kita ingin tahu sinonimnya, kita lihat di sini. Ini adalah lay down a trail pheromone. Ya, ada di sini. Create a trail. Terus ada direct, mengarahkan, sama seperti guide. Terus mass migration, ini sama dengan migration. Sama persis. Ya. Jadi kalau ada yang sama persis itu justru kayak bonus ya jawabannya. Itu teman-teman. Oke, lanjut ya. Nomor 7. Bentar ya. Ternyata minuman saya ada semutnya juga nih. Ngerasain semut. Sekarang semutnya masuk. Bentar. Oke. Ini berarti nomor 6 dari ketinggalan. Ini pertanyaan detail ya. Oke. Nomor 7. Pertanyaan vocab lagi. Ini pertanyaannya the word scoring. Ya, the word scoring in line 16 is closest in meaning to scoring. Ini susah. Jadi biasanya vocab itu ada yang susah, ada yang mudah. Ya, kalau menurut saya sih lebih enak soal detail question ya. Maksudnya detail question yang tidak menanyakan vocab. Karena jawabannya pasti ada di bacaan dan bisa dicari. Tapi kalau udah kena vocab, itu kita harus, kalau nggak bisa, harus menyatukan antar kata-kata dan antar kalimat. Supaya kayak ngeklopin gitu ya, nyambungin. Itu. Nah ini susah. Jadi keuntungannya kalau bisa vocab, lancar. Kalau nggak bisa vocab, ya agak terhambat dikit. Ya, oke. Jadi kita lakuin, kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita semaksimal mungkin. Scoring, line 16, baris ke-16 ya. Ada di ini ya, scoring ini ya, dari sini nih. Nah, kalau ketemu di sini kita baca, seandainya nggak tahu artinya kan, kita baca kalimat yang ada scoringnya. Pendek ya. They respond by scoring together around her. Mereka merespon dengan cara scoring untuk berkumpul di sekitarnya. Her. Nah, ini kan nggak cukup. Nah, baca kalimat sebelumnya. Nah, ini. A fire and queen emits. Emits ini sering muncul dalam soal ya. Ketika ketemu emits. Emits itu sama seperti produce, memproduksi. Ya. Atau nanti ketemu dengan adjektifnya produktif ya. Ada lagi prolific biasanya gini. Prolific itu adjektif sama dengan produktif. Intinya mereka sinonim gitu aja. Oke, memproduksi a chemical signal that identifies her to the colonist workers. Jadi yang apa menandakannya atau menunjukkan dia untuk
apa ini pekerja. Jadi nunjukinnya buat si semut-semut pekerja atau semut-semut penduduk itu maksudnya ya. Terus they kembali ke semut tersebut ya, semut pekerja itu merespon by screen together around her. Nah, kalau kita baca kalimat setelahnya, kayaknya udah nggak nyambung karena udah beda topik, ya. Karena sudah hubungannya dengan the decomposing corpse. Jadi ini kita baca-baca terus berkali-kali saya ketemu, ya. Tapi kalau nggak ketemu, ya seandainya sama sekali nggak tahu, nggak ada caranya memang. Caranya apa? Kita harus eliminasi di sini yang paling salah. Kira-kira yang mana ya? Nah, kita baca sambil cocokin. Jawabannya ada di delta ya, rushing. Artinya para sing bergegas, segera bergegas gitu ya. Nah, terus agreeing kan bisa barangkali gitu. Wah, emangnya terus tuh semut itu terus iya bercanda dikit ya. Oh iya, ayo ke sana. Oh siap. Masa gitu? Ya enggak lah, langsung ya. Langsung tiap semut itu secara individu langsung wah ke sana gitu. Enggak usah pakai agreeing setuju gitu ya. Emangnya manusia. Terus bravo, appearing, nongol, muncul. Muncul untuk muncul untuk berkumpul di sampingnya. Nongol, muncul. Hampir sih bisa di muncul. Bisa jadi sih. Oke. Charlie, competing. Competing ini berarti berlomba-lomba. Ini salah. Masa lomba-lomba? Ada yang menang berarti nanti. Ada yang menang, ada yang kalah. Ya. Enggak. Jadi jawabannya tinggal dua itu yang susah. Oke. Jadi jawabannya delta. Appearing itu muncul. Oke. Udah ya. Jadi harus bisa seperti ini caranya. Mengkoneksikan antar kata. Kalau nggak tahu, ya bismillah jawabnya ya. Berdoa. Antara ini. Paling tidak kan kita bisa mengeliminasi satu atau dua ya. Nomor 8, ketemu lagi. Nomor 8 ini detail juga ya. Nah, ini tentang apa ini? Pronoun referen. Ya, ini kata seperti ini bonus ini ya. Pronoun referen. Jadi, the word others in line 21 refers to mengarah kemana atau merujuk ke mana others. 21 ya. Ini. Urut ya dari atas ke bawah. Ini sekarang ke bawah. Di sini ada ini ya, others. Nah, caranya kita baca kata sebelumnya, kalimat ini ya. Tapi lihat di sebelumnya, ini ya. Each species marks its trails with signals that are meaningless to others. Jadi di sini kira-kira meaningless to others. Maksudnya nggak berguna untuk yang lainnya. Berarti ya jawabannya adalah spesies juga. Jawabannya berapa? Kayak gini. Oke ya. Ya, ini bonus soal kayak gini ya. Jangan sampai salah. Lanjut nomor 9. What does the author mention that insets in line 24? Ini pertanyaan detail juga, ya. Pertanyaan detail juga. Banyak kan pertanyaan detail, kita bisa cari di sini. Kita cari that insets 24 ada di sini ya, that insets. Oke. Kalau sudah, kita baca kalimat yang ada that insetsnya. Kita baca. Ini ya. Many kinds of ants, banyak jenis semut, persif. Nah, persif ini penting ya, seringkali soal seperti ini artinya mengenali, sama sama seperti understand atau recognize atau know, mengerti. Mengenali sebuah produk dekomposisi alami of dari serangga yang mati as a signal, sebagai sinyal untuk memindahkan atau membuangnya, membuang sebuah corpse, apa namanya, mayat atau apa namanya itu ya, corpse. So, semut yang mati itu ya. Nggak nyambung, nggak ngerti maksudnya, ya kita baca-baca di sini ya. Kita baca-baca. Kalau masih kurang, kalian baca kalimat sebelumnya. Itu caranya ya. Kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Jadi mulai dari sini sampai sini ya. Mulai dari
Nah, ini kita baca. On the other hand, di sisi lain, a secret signal to mark a dead body, sebuah sinyal sinyal apa? Sinyal khusus, sinyal rahasia untuk menandai sebuah eh, tubuh yang mati atau ya tubuh yang mati is unnecessary, nggak penting. Jadi sinyal rahasia untuk menandai si semut yang mati itu nggak penting. Nah, terus banyak jenis semut mengenali bla 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 sampai tadi ya. If an outsider, jika semut yang lain ya dari luar recognize this message, ya mengenali pesan ini and moves the body, memindahkan, remove tadi ya, memindahkan the body, no harm is done, nggak ada yang bahaya, maksudnya begitu, nggak ada yang bahaya. Jadi di sini ini yang dinamakan detail, tetapi detailnya adalah tentang seperti ini, inference, yaitu simpulan. Kita harus bisa menyimpulkan karena di sini berhubungan dengan indirectly answered questions, pertanyaan detail yang ditanyakan secara tidak langsung, seolah-olah nggak ada di jawaban, gitu lah. Kita disuruh menyimpulkan maksudnya apa. Nah, di sini kita temukan jawabannya adalah delta, ya. Delta, ini dia jawabannya. To indicate a behavior that is common among various kinds of ants. Untuk menandai atau menunjukkan, mengindikasikan sebuah kelakuan yang umum di antara jenis-jenis semut. Maksudnya begitu. Coba alfa. Untuk membandingkan, ya, untuk membandingkan kelakuan sosial dari semut dengan dengan serangga yang lain. Nggak ada kan? Serangga yang lain nggak ada di sini. Nggak nggak dijelasin serangga yang lain di situ. Ada sih another ant species, tapi bukan itu ya topiknya. Bravo, emphasize itu menekankan ya, untuk menekankan bahaya yang semua serangga hadapi. Encounter itu hadapi. Karena ya, si Charlie to argue, untuk berargumen atau untuk apa ya, membantah superioritas semut di atas semut yang lain, serangga yang lain. Ini juga nggak nyambung kan? Begitu. Argue itu bisa membantah atau setuju juga bisa sih. Gitu ya. Oke. Tapi argue itu anggap aja mendebat gitu ya, mendebat atau membantah. Nah, oke. Lanjut nomor 10 terakhir. Nomor 10 terakhir biasanya kalau nomor 10 pertanyaannya itu tentang ini ya, secara umum atau generalisasi atau yang di paling akhir biasanya. Kita coba ya. Which of the following terms is defined in the passage? Nah, define ini kata kuncinya. Define itu yang dijelaskan. Nah, yang dijelaskan itu yang mana? Nah, kita baca. Ini line 2. Kita baca di line 2 di sini ada pheromone. Ini kan, pheromone. Jawabannya memang ini ya, pheromone ini. Kenapa? Karena ada penjelasannya. A chemical signals triggering behavioral responses. Jadi jawabannya adalah apa? Ini. Ini soal mudah ya, jangan sampai salah. Maksudnya apa? Nanti yang define atau yang dijelaskan itu adalah kata-kata yang ada apositifnya. Ada penjelas tambahannya di belakang, atau ada buka kurung, tutup kurung, atau ada tanda petik di atasnya, gitu ya. Atau ada tanda dash, tanda apa namanya, thread itu loh ya, tanda dash atau hyphen. Tuh. Terus Bravo ada koloni integrity, coba kita pastikan di baris ke-12 ya. Ada di koloni integrity. Ini nggak dijelaskan. Kita juga nggak tahu apa ini koloni integrity kan? Nggak tahu. Jadi salah. Charlie, Charlie ini ada Mas Megres juga salah. Karena kita lihat di sini ada, tapi nggak dijelaskan apa itu mass migration.
Oke, oke, salah. Terus delta juga salah karena baris ke-9 private messages ada di sini, tapi nggak dijelaskan sinyal rahasia itu apa. Oke, jadi jawabannya ke ini ya. Oke, ya sudah selesai kan? Ini, jadi kalau kita bahas dari atas sampai bawah, kayak gini nih. Ternyata 25 baris, 25 lines, ya mudah banget ya, insya Allah. Hmm. Akhirnya selesai. Nah, jangan sampai 10 menit, jangan sampai 10 menit lebih ya. Kalau bisa maksimal 10 menit untuk kerjakan satu bacaan. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ada? Nothing? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri dulu ya malam ini.